2023 DMC Revolution. Halo semua, semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya sudah membahas bab teorema Pitagoras bagian ketiga, yaitu tentang cara menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras. Nah, pada video kali ini membahas bagian keempat, yaitu tentang cara menentukan perbandingan sisi segitiga siku-siku. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Yang kedua, menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, langsung aja, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan mereview dulu pelajaran waktu SD tentang sudut pada suatu segitiga ya. Ingat, jumlah semua sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Konsep ini penting banget dipahami supaya kalian nyambung sama materi yang akan Pak Beni sampaikan sebentar lagi. Oke, sekarang perhatikan segitiga siku-siku yang ini. Siku-sikunya kan di sini. Berarti kalau dia siku-siku, besarnya pasti 90 derajat dong, ya kan? Misalkan sudut ini 45 derajat, maka sudut ini jadi berapa? 45 derajat juga kan? Karena kalau kita jumlahkan, ini 90 derajat, ditambah 45 derajat, ditambah 45 derajat lagi, hasilnya 180 derajat. Udah sesuai kan dengan konsep awal kita tadi? Nah, kombinasi sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat ini akan membentuk salah satu jenis segitiga siku-siku yang spesial. Spesialnya di mana? Setelah slide ini akan Pak Beni jelaskan spesialnya. Sekarang kita perhatikan segitiga yang ini dulu. Siku-sikunya di sini. Misalkan sudut ini 60 derajat, maka sudut ini jadi berapa? 30 derajat kan? Karena kalau kita jumlahkan ini 90 derajat, ditambah 60 derajat, ditambah 30 derajat, hasilnya 180 derajat. Udah sesuai dengan konsep awal kita tadi. Nah, kombinasi sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ini juga akan membentuk salah satu jenis segitiga siku-siku spesial. Sebenarnya ada satu lagi segitiga siku-siku spesial, yaitu yang sudutnya 37 derajat, 53 derajat, dan 90 derajat. Tapi ini nanti biasanya dipelajari di SMA waktu pelajaran fisika. Untuk kelas 8 ini, kita fokus ke dua segitiga spesial ini dulu. Oke, sekarang kita membahas hal yang spesial dari segitiga siku-siku yang memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ternyata guys, pada segitiga dengan sudut ini, kita bisa menemukan bahwa perbandingan sisinya selalu tetap, yaitu 1 banding 1 banding akar 2. 1 untuk sisi yang di depan sudut 45 derajat dan akar 2 untuk sisi yang di depan 90 derajat. Tahu dari mana angka-angka ini? Ya melalui pengukuran. Kalau nggak percaya, ukur sendiri ya. Nah, karena kedua sisi ini sama, maka bisa dipastikan segitiga siku-sikunya sama kaki. Gitu. Ingat ya, ini hanya perbandingan aja. Belum tentu di soal angka yang dipakai ini juga. Supaya lebih memahami konsep ini, mari kita coba praktekkan bersama-sama. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Sudutnya belum diketahui, tapi kita bisa lihat tanda di sisi ini sama dengan yang ini kan? Nah, ini menunjukkan panjangnya sama. Kalau kedua panjang sisi ini sama, maka sudutnya pasti sama-sama 45 derajat ya. Terus, sisi ini sudah diketahui sebesar 72 satuan. Yang ditanya panjang sisi A berapa? Oke, untuk mendapatkan sisi A, kita tinggal bandingkan aja sama sisi yang udah diketahui, yaitu 72. Berarti A banding 72 sama dengan, lihat, A kan sisi yang di depan sudut siku. Nilai perbandingannya akar 2.
Sedangkan 72 ini adalah sisi yang di depan sudut 45 derajat. Berarti nilai perbandingannya 1. Kalau udah seperti ini, tinggal kali silang aja. A kali 1, ya A. 72 kali akar 2, jadinya 72 akar 2. Udah deh, dapet A-nya sama dengan 72 akar 2. Gampang kan? Satu lagi ya, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Sama seperti tadi, walaupun sudutnya belum diketahui, tapi kita bisa lihat tanda di sisi ini sama dengan yang ini kan? Maka sudutnya pasti sama-sama 45 derajat. Terus sisi ini sudah diketahui sebesar akar 32 satuan. Yang ditanya panjang sisi B berapa? Oke, untuk mendapatkan sisi B, kita tinggal bandingkan aja sama sisi yang udah diketahui, yaitu akar 32. Berarti B banding akar 32 sama dengan, lihat, B kan sisi yang di depan sudut 45 derajat. Nilai perbandingannya 1. Sedangkan akar 32 ini adalah sisi yang di depan sudut siku. Berarti nilai perbandingannya akar 2. Kalau udah seperti ini, tinggal kali silang aja. B sama dengan akar 32 dikali 1. Tetap akar 32 kan? Lalu dibagi akar 2. Berarti B sama dengan akar 16. Akar 16 kan 4. So, dapat deh B-nya sama dengan 4. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita membahas hal yang spesial dari segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ternyata guys, pada segitiga dengan sudut-sudut ini, kita bisa menemukan bahwa perbandingan sisinya selalu tetap juga, yaitu 1 banding akar 3 banding 2. 1 untuk sisi yang di depan sudut 30 derajat, akar 3 untuk sisi yang di depan sudut 60 derajat, dan 2 untuk sisi yang di depan 90 derajat. Tahu dari mana angka-angka ini? Ya melalui pengukuran juga, sama seperti segitiga sebelumnya. Ingat, ini hanya perbandingan ya, belum tentu di soal angka yang dipakai ini juga. Supaya lebih memahami konsep ini, mari kita coba praktekkan bersama-sama. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Sudutnya di sini udah diketahui 60 derajat. Berarti kalau ini siku-siku, maka sudut yang ini pasti 30 derajat kan? Sisi ini sudah diketahui sebesar 5 satuan. Yang ditanya panjang sisi C berapa? Oke, untuk mendapatkan sisi C, kita tinggal bandingkan aja sama sisi yang sudah diketahui, yaitu 5. Berarti C dibandingkan dengan 5 sama dengan, lihat, C kan sisi yang di depan sudut 60 derajat. Berarti nilai perbandingannya akar 3. Sedangkan 5 ini adalah sisi yang di depan sudut 30 derajat. Berarti nilai perbandingannya 1. Kalau udah seperti ini, tinggal kali silang aja. C dikali 1, ya C. 5 dikali akar 3, jadinya 5 akar 3. Udah deh, dapet C-nya sama dengan 5 akar 3. Gampang kan?